Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita memasuki materi ketiga kita dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia SD atau MI. Nah, materi ketiga kita ini akan membahas tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia SD atau MI. Nah, yang kita bahas ada dua hal ya, yang terlebih dahulu yaitu tentang apa itu perbedaan pertumbuhan fisik, kemudian pertumbuhan motorik. Nah, pertumbuhan fisik adalah merupakan proses perkembangan fisik atau jasmani anak yang berlangsung kurang lebih dari usia 6 tahun hingga 12 atau 13 tahun ya. Nah, pada masa perkembangan berlangsung ya, beberapa bagian jasmani seperti kepala dan otak yang pada waktu dalam rahim itu berkembangnya tidak seimbang ya, mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti hingga bagian-bagian lainnya menjadi matang. Nah, pertumbuhan motorik itu dalam ilmu psikologi, ya, kata motor itu diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal ya, keadaan dan bagian yang melibatkan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan juga gerakannya. Nah, demikian pula kelenjar-kelenjar berikut sekresinya. Sekresi artinya pengeluaran cairan ya. Nah, secara singkat, motor itu dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Sekarang bagaimana dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik anak usia SD di usia 6 tahun. Nah, ini di mana anak memasuki usia sekolah ya. Selain perkembangan kognitif yang kian melejit, anak juga mengalami berbagai perkembangan fisik yang sangat pesat. Nah, perkembangan ini mulai dari bertambahnya berat dan tinggi badan anak ya, kemudian anak juga mengalami pergantian gigi. Nah, saat anak usia sekolah, masukin sekolah usia 6 tahun akan mengalami ya pelepasan gigi susu, kemudian ompong hingga gigi permanennya tumbuh. Nah, untuk pertumbuhan tinggi badan pada usia ini anak mengalami peningkatan hingga 8 cm. Nah, kemudian sementara untuk pertumbuhan berat badannya yang normalnya itu anak akan mengalami peningkatan hingga 2,5 kg. Nah, selain itu pada usia 6 tahun kesadaran akan citra tubuh itu mulai terbentuk. Nah, ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Nah, sebagai contoh misalnya anak yang mungkin jadi sering mengeluh rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Sedangkan ketika balita ya di bawah 5 tahun dulu, mereka ketika jatuh sakit itu seperti tidak merasakan. Tetapi ketika usia 6 tahun ini mereka sudah sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Nah, meskipun tergolong wajar, kita ini tetap perlu memeriksakan kondisi kesehatan anak ya. Meskipun kelihatan anak itu memang sering mengeluh, tapi kita tetap perlu memeriksakan kondisi kesehatan anak. Pasalnya rasa sakit tersebut bisa saja memang disebabkan oleh cedera atau penyakit tertentu. Nah, menariknya lagi, perkembangan fisik anak usia 6 tahun atau setara dengan awal masuk sekolah dasar atau SD ya, secara motorik sudah mampu melompat dengan baik. Nah, perkembangan motorik itu merupakan kemampuan yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh. Nah, anak usia 6 tahun ini seharusnya sudah bisa melompat sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak usia 7 tahun ya. Nah, jika kita mendapati anak
terlihat lebih kurus dan jangkung daripada sebelumnya, nah kita tidak perlu khawatir karena hal ini merupakan bagian dari perkembangan fisik yang dialami anak pada usia 7 tahun. Nah, di perkembangan usia 7 tahun ini, dia akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif ya. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Nah, anak usia 7 tahun ini membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari ya. Meskipun begitu, pada usia ini anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan hingga 5 sampai 7,5 cm ya, 5 sampai 7,5 cm. Nah, tidak hanya itu ya, perkembangan fisik anak di usia 7 tahun ini juga bisa ditandai dengan meningkatnya berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama ya, gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Selama masa perkembangan fisik anak SD ya, kita bisa mengajak anak melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga untuk anak SD ini bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Contohnya seperti sepak bola, gimnastik, atau bermain skating. Nah, untuk usia 8 tahun ya, menurut Wayne State University Physician Group ya, perkembangan anak usia 8 tahun itu lebih rentan terhadap kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain. Nah, hal ini mungkin saja terjadi saat anak bermain bersama teman-temannya di lingkungannya. Nah, tidak hanya itu saja. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ini ditunjukkan dengan ukuran tubuh yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan ya beranjak remaja. Nah, meskipun begitu, anak usia 8 tahun ini masih belum saatnya mengalami pubertas. Ya, kita belum bisa mengatakan mereka masuk pada pubertas ya. Di usia ini, ya, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2 sampai 3 km, sedangkan tinggi badannya akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Namun hal ini sebenarnya bisa berbeda-beda pada setiap anak. Nah, biasanya anak usia 8 tahun ini sudah mulai memperhatikan tinggi dan berat badannya sendiri. Ya, pada usia ini anak mungkin masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya satu persatu mulai lepas. Nah, anak juga mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan kombinasi gerakan yang cukup rumit. Gerakan tersebut biasanya seperti melompat bola ya, saat sedang menangkap bola ya, dia bisa berlari ya, berlari sambil menggiring bola dan lain sebagainya. Nah, ini selain itu pengaturan gerak keseimbangan juga semakin baik, seperti dapat bermain sepatu roda ya. Untuk urusan lompat-melompat, anak usia 8 tahun juga diharapkan sudah bisa melompat menggunakan tali yang digerakkannya sendiri ya, seperti skipping ya. Maksudnya seperti skipping ya. Saat melompat, dia juga diharapkan bisa menjaga keseimbangan agar tidak mudah jatuh. Nah, tidak hanya itu, perkembangan fisik anak usia 8 tahun ini juga ditunjukkan melalui kemampuannya saat olahraga memukul benda. Nah, kemampuan memukul benda yang bergerak dengan kecepatan rendah itu bisa dengan misalnya menggunakan pemukul bola kasti. Pada dasarnya, perkembangan fisik anak usia 8 tahun sudah bisa dibilang jago dalam melakukan olahraga. Misalnya kita ambil contoh olahraga berlari, bermain lompat tali, berpindah tempat dengan berbagai ritme, mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Nah, sekarang perkembangan anak usia 9 tahun ya. Nah, perkembangan fisik anak perempuan di usia 9 tahun ini lebih kentara dibandingkan pertumbuhan fisik anak laki-laki ya. Ditandai dengan meningkatnya tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki ya. Kemudian
Tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak usia 9 tahun ya, salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti payudara pada anak perempuan ya. Sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suaranya yang berubah ya. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi anak ya, karena perkembangan fisik yang berubah ini juga disertai dengan perkembangan emosional yang masih baru bagi mereka. Nah, kita sebagai orang tua itu diharapkan untuk siap mendampingi anak ya menghadapi masa pubernya. Nah, kita juga bisa mulai memberikan edukasi seks pada anak agar dia mengerti dengan perkembangan yang dia alami. Nah, jika proses ini tidak dilalui dengan baik, kemungkinan dapat menyebabkan masalah pada citra tubuh bagi anak. Mengingat bahwa pada usia ini kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin terbentuk, tidak mengherankan jika anak sudah lebih perhatian terhadap kebersihan tubuhnya. Nah, bahkan biasanya anak juga mulai peduli dengan penampilan dirinya. Tidak jauh berbeda dengan usia sebelumnya. Di tahun ke-9 ini anak juga masih mengalami pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Hanya saja berbeda dengan umur-umur sebelumnya, perkembangan terhadap kemampuan motorik usia 9 tahun tidak terlalu banyak. Artinya peningkatan yang dialami sejak anak usia 9 tahun sudah tidak terlalu signifikan ya. Ini karena di usia 9 tahun biasanya anak sudah cukup mahir melompat, berlari, berolahraga dan lainnya. Pada usia ini anak sudah bisa menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan tersebut. Nah, sementara itu di usia ini anak cenderung lebih banyak mengalami pertumbuhan fisik secara seksualnya. Seiring dengan perkembangan anak usia 10 tahun, kita mungkin berpikir dia telah menjelma sebagai remaja. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perkembangan anak sama di usia ini. Nah, meskipun sebagian besar anak sudah mulai terlihat lebih dewasa, sebagian lain masih tetap terlihat seperti anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia 10 tahun ya. Melansir dari More Children Hospital ya, pada usia 10 tahun perkembangan tinggi dan berat badan masih sama dengan yang dialami di usia-usia sebelumnya. Umumnya anak akan mengalami pertambahan tinggi badan hingga 6 cm dan berat badan 3 kg. Selain itu, pertumbuhan yang dialami secara fisik di usia ini berupa perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas ya, pergantian gigi susu ke gigi permanen, kecenderungan memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat ya, semakin bersemangat bermain di olahraga tim ya bersama teman. Nah, pada dasarnya anak perempuan usia 10 tahun mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki seusianya. Nah, ini ditunjukkan dengan tinggi badan yang meningkat lebih pesat dibandingkan teman seusianya. Jika sebelumnya anak perempuan belum mengalami pertumbuhan payudara, ya mungkin akan mengalaminya di usia ini ya. Dari pertumbuhan ini anak akan mulai sadar terhadap citra tubuhnya. Kita dapat memanfaatkan saat ini memberikan pendidikan seks anak untuk tahap awal ya. Nah, jika pada usia 8-9 tahun anak perempuan telah mulai mengalami tanda-tanda awal pubertas ya, anak laki-laki baru mulai merasakannya pada usia 10 tahun ini ya. Namun tidak semua anak laki-laki akan mengalaminya di usia ini. Ada pula anak laki-laki yang baru mengalami pubertas di perkembangan anak usia 11 hingga 13 tahun. Nah, demi mendukung perkembangan anak usia 10 tahun, kita perlu mendukung agar dia tetap aktif melakukan aktivitas fisik. Baik yang mendukung anak untuk bermain di dalam rumah maupun mendorong anak untuk bermain di luar rumah. Nah, kita juga harus memenuhi kebutuhan nutrisinya sesuai dengan usia. Nah, anak agar tidak bermalas-malasan di rumah, coba untuk membatasi yang dapat memicu ya. Sebagai contoh, jauhkan anak dari bermain game konsol, kebiasaan bermain gadget dan menonton televisi ya. Jika perlu batasi waktu anak menonton dan bermain gadget, misalnya 2 jam sehari.
Nah, selanjutnya kita bahas untuk anak usia 11 tahun ya. Perkembangan yang dialami anak usia 11 tahun biasanya lebih menantang ya, baik bagi orang tua maupun anak itu sendiri ya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan masa pubertas yang mulai dialami oleh sebagian anak di usia ini. Pada usia 11 tahun, anak perempuan akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang meningkat lebih pesat daripada anak laki-laki ya. Jadi jangan heran jika anak perempuan terlihat lebih tinggi dan besar dibandingkan anak laki-laki seusianya. Nah, selain itu perkembangan fisik yang dialami anak usia 11 tahun itu juga meliputi pertumbuhan rambut di bagian ketiak maupun area genitalnya. Kulit dan rambutnya lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Kemudian kecenderungan suara lebih berat ya, mulai memperhatikan citra tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Ya, sesuai dengan pertumbuhan usianya, perubahan fisik yang cukup akan dialami oleh anak di usia ini. Perubahan fisik ini juga mulai tampak pada organ seksual. Sebagai contoh, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara, bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kali. Sementara itu, pada anak laki-laki pertumbuhan penis dan testis juga mulai pada usia ini ya, mengingat anak sudah mulai puber. Pada masa ini remaja akan lebih banyak makan dan tidur, tapi tidak jarang juga justru lebih jarang makan karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, tapi juga pada anak laki-laki. Nah, demi mendukung perkembangan fisiknya, kita perlu mendukung anak untuk semakin giat melakukan aktivitas fisik. Jangan melarang anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah bersama dengan temannya. Nah, ini yang terpenting dalam perkembangan anak usia 11 tahun ini adalah tetap menjaganya dalam pengawasan kita ya, orang dewasa. Di samping itu pastikan kita juga memperhatikan waktu tidurnya. Pada usia ini, anak membutuhkan waktu 9-11 jam untuk tidur. Tetapi batasi waktu menonton televisi dan bermain gadget. Yang ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan tidur yang akan menjadi kebiasaan sejak dini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia 12 tahun ya. Nah, memasuki usia 12 tahun, anak akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis ya. Umumnya anak di usia ini akan mengalami perubahan fisik, mental, emosional, sosial yang cukup berbeda dibandingkan dengan anak di usia sebelumnya. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas ya. Jika kita memiliki anak perempuan ya, atau murid kita, ini adalah usia di mana dia sudah atau sedang memulai masa puber. Nah, sementara itu pada anak laki-laki biasanya proses menuju pubertas itu baru dimulai. Nah, beberapa perubahan fisik yang akan dialami oleh anak pada usia ini antara lain anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara ya, semakin bertumbuh. Kemudian anak perempuan mungkin akan mengalami menstruasi juga pertama. Anak perempuan maupun laki-laki akan mengalami pertumbuhan rambut di ketiak dan di area kemaluan. Nah, anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis. Kemudian anak laki-laki akan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat dan mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di area wajah. Nah, mengingat usia 11 tahun ini anak sudah mengalami berbagai perubahan drastis di atas, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk membantu anak meningkatkan kesadarannya akan seksualitas. Nah, jika sebelumnya kita belum memberikan edukasi seks pada anak ini, mungkin adalah saat yang tepat di usia ini ya kita lakukan. Hal ini diperlukan agar dia lebih memahami tentang tubuhnya. Selain itu, keterbukaan dari orang tua diklaim bisa meminimalisir risiko perilaku seksual sejak dini. Nah, selain perkembangan fisik yang berkaitan dengan pubertas anak, kita juga akan melihat anak menunjukkan tubuh yang lebih fit ya, hingga semakin aktif dan ahli dalam berbagai olahraga. Namun karena pada usia ini anak mengalami
akan mengalami perubahan fisik. Jangan heran jika anak kita atau siswa kita semakin memperhatikan penampilannya. Nah, demikianlah ya tentang materi karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia SD atau MI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.